Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Hai Sobat Sis, kembali lagi di Sis Talk. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, boleh kenalan nggak Kak? Halo, nama saya Pranoto, gitu. Jadi saya seorang pegawai swasta ya di sebuah perusahaan IT. Saat ini saya juga sering menulis ini ya konten finansial di media sosial, terutama di Instagram. Nah, jadi hari ini saya akan berbicara lebih banyak tentang masalah finansial yang berhubungan dengan Gen Z dan milenial. Oke. Tadi kan aku dengar Kakak katanya seorang konten kreator, komikus ya? Saya Aku dengar lebih suka kalau saya diomong edukator lah ya, karena edukator. saya sendiri nggak berusaha kayak influence orang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya tuh membangun opini gitu kan, tapi saya lebih sebagai edukator atau guru lah ya, jadi bilang Mengenai finansial. lebih ke arah personal finance dan investasi. Oh, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih Kakak bisa tertarik ke ranah personal finance dan juga investasi ini? Pasti ada dong yang kayak mendorong Kakak untuk ngomongin tentang topik ini. Ada apa sih Kak, kalau boleh tahu? Nah, di tahun 2019 akhir ya. Nah, itu sampai dengan 2020 awal itu sebelum masa Covid itu saya sempat banyak belajar lah ya. Ada waktu gitu kan, saya pengen ada semacam improvement di diri sendiri gitu kan. Terus saya banyak belajar tentang finance gitu kan. Nah, terus lama-lama ketika saya belajar gitu kan, saya memutuskan bahwa saya itu sebenarnya bisa sharing gitu kan dari sudut pandang yang lain. Terus saya mencari cara gitu, gimana sih supaya orang-orang tuh suka gitu kan, untuk bagaimana cara mereka berinvestasi gitu kan. Edukasinya akhirnya saya tuangkan dalam bentuk visual yang lebih menarik gitu loh. Jadi saya terinspirasi itu banyak dari The Work Salaryman gitu. Jadi Hmm, kalau yang mungkin teman-teman tahu ya gitu, kalau Work Salaryman. apa tadi? The Work Salaryman gitu kan. Jadi The dia ada World satu Salaryman. edukator komikus yang paling terkenal di Asia ini lah. Nah, Hmm. itu. Hmm, Itu kalau ya. boleh, oh berarti kakak mulai tertarik tentang investasi ini pas COVID, Ya, dari COVID sebenarnya COVID. pas Covid, tapi sebelum sebelum sih beberapa bulan sebelum Covid. Karena Hmm, kan sudah mulai, maksudnya waktu itu saya bisa dibilang waktu saya cukup banyak mm-mm. di pada masa seperti itu. Jadi saya memutuskan itu saya untuk menggali lah gitu kan. Jadi saya ada sisa satu tabungan, terus saya pikir ini gimana ya caranya tuh saya biasa bisa bisa saya maksimalkan gitu kan. Either kan kalau anak muda itu kan maunya tuh buka bisnis gitu kan, atau misalnya taruh di deposito gitu kan. Terus saya Mm-mm. mencoba explore gitu kan. Terus akhirnya saya mencoba itu explore untuk investasi tuh di beberapa beberapa tempat lah. Jadi uangnya itu misalnya contoh ada 10 juta, saya pecah tuh. Jadi ada satu dulu itu di P2P Lending, terus saya ada di reksadana, terus awal-awal reksadana dulu ya, reksadana saham, reksadana deposito, terus RDPT gitu kan, pendapatan tetap. Nah, akhirnya terus baru tuh mulai belajar tentang saham gitu dan yang lain-lain gitu. Akhirnya ya udah putusan di sana. Dulu juga kepecah ya, dulu tuh saya tuh ada investasi di saham seperti saham US. Lalu saya ada juga invest di saham Indonesia. Tapi untuk sekarang ini saya itu langsung kayak putusin mau fokus aja di Hmm, saham saham Indonesia Indonesia. gitu. Kenapa kakak milih saham Indonesia untuk difokuskan? Jadi mungkin orang-orang memiliki banyak perspektif ya tentang saham Indonesia atau misalnya saham US ya. Tapi ada dua hal sih yang mungkin ya kawan-kawan tuh sebenarnya harus mungkin pahami ya. Jadi pertama adalah kita itu tidak terekspos ya. Maksudnya ketika misalnya kita mau pelajarin perusahaan seperti Apple gitu kan, kita kan sebenarnya nggak bisa cukup untuk melihat yang di Indonesia doang gitu kan. Kita harus melihat itu secara global. Nah, informasi itu tidak bisa terekspos. Beda misalnya contoh kita investasi di perusahaan yang bisa kita katakan BCA lah gitu lah ya. Nah, itu mungkin karakter demografinya itu sama gitu. Jadi kita bisa mempelajarinya itu dengan lebih mudah. Nah, kedua itu masalah pajak sebenarnya. Jadi pajaknya ini bisa dibilang tuh besar sekali, bisa termasuk pajak penghasilannya. Jadi misalnya
kalau nggak salah nih bisa kena pajak PPh tuh sampai 25%. Nah, itu yang sebenarnya kita bisa pelajarin, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita punya portofolio itu di atas beberapa puluh M gitu. Jadi teman saya ada beberapa yang sudah mencapai 2 digit lah ya, sampai 20 M-an gitu kan. Akhirnya dia putus karena uang saya itu terlalu banyak, jadi saya bisa taruh di investasi-investasi lain gitu kan. Ada yang mungkin taruh di kripto, ada yang mungkin taruh di saham US gitu kan, seperti misalnya Apple, Amazon, Facebook gitu. Jadi kira-kira kita punya perspektif dan dana-dana kita itu juga mempengaruhi alokasi investasi yang mau kita tempatkan. Oke, Gitu. oke. Iya, termasuk tergantung dana yang kita punya juga Dana yang kita punya sebenarnya dan ya. outlook ya gitu lah. Jadi kalau misalnya dana, misalnya ada teman yang, jadi saham itu kan saya anggap bisnis ya. Jadi ada beberapa teman yang memang pada dasarnya ya karena dia bisnisnya lagi growing banget, ya dia investasinya dikit gitu kan. Iya, Mungkin iya. investasinya di obligasi atau mungkin Mhm, di deposito yang lebih aman atau emas gitu kan. mhm, mhm. Terus sisanya ya dia bisa investasikan di bisnisnya itu Mhm, sendiri mhm, gitu. mhm. Oke, 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 oke. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, kan sekarang banyak anak-anak muda yang ragu untuk investasi. Alasannya katanya, aku pernah dengar temen aku bilang, ah, uang gue belum banyak buat investasi. Nah, apakah untuk kita melakukan investasi itu kita harus punya penghasilan yang besar dulu menurut Kakak? Atau bisa kok kalau misalnya dimulai dari penghasilan kecil kita sisihkan, itu menurut Kakak mengenai pernyataan tersebut itu gimana, Kak? Sebenarnya sih kurang tepat ya. Kurang tepat Karena ya? mau apapun itu ya Mhm, investasi ya. Misalnya contoh saham itu di bawah 100.000 tuh ada mhm, gitu loh. Terus ada juga beberapa investasi-investasi yang kita bisa belinya secara fraksional. Misalnya contoh kayak misalnya kita ngomong kayak emas itu kan kita udah bisa investasi di 0,1 gram. mhm, bener, Atau bener. misalnya di saham US itu kita sudah bisa pecah gitu kan Mhm, dari, mhm, saya mungkin kalau nggak salah sih di $1 pun juga bisa gitu ya mhm, di mhm, mhm. investasi tertentu. Nah, jadi kita bisa bicara itu sebenarnya pernyataannya tidak tepat. Tidak tepat ya. Ya, Mhm, karena mhm. saya tahu juga deposito di beberapa bank digital ya mulai dari 100.000 juga sudah bisa gitu. Udah bisa, bener, Nah, bener, jadi bener. investasi itu tidak ada alasannya. Jadi Mhm, sebenarnya mhm, mhm. kita bisa mulai sedini mungkin asal ada dananya ya. Oke, jadi nggak benar ya teman-teman kalau investasi itu harus nunggu sampai kita punya pendapatan yang besar itu nggak benar. Sebenarnya sih investasi bisa kita mulai dari ya sisihkan aja penghasilan kita kayak Betul. beberapa persennya untuk kita beli misalnya apa tadi reksadana itu kan nggak terlalu tinggi ya risikonya ya Kak. Nah, reksadana mungkin tergantung ya. Heeh. Resiko ini kalau saya jelasin panjang ya Mhm, sebenarnya. mhm. Tapi kalau secara kita nggak mau, kita mau nyetar lurus terus ya, itu sebenarnya yang aman tuh banyak ya. Mhm, Kalau orang tuh biasanya deposito ya. mhm, Terus kedua tuh deposito. kalau misalnya buat beberapa yang pengen risk-nya itu safe, itu Mhm, emas juga bisa. emas bisa ya. Nah, Mhm, tapi mhm. sebenarnya yang paling aman dari semuanya itu obligasi negara. Obligasi negara. Betul. Jadi Oke, saya oke. bisa debatkan lah ya bahwa Mhm. obligasi negara ini sebenarnya eee, lebih aman daripada deposito di bank. Oh, kenapa, Kak? Jadi gini, jadi ada tingkat resiko. Jadi contoh Mhm, ya misalnya ya, eee, Ibu percaya mana ya, misalnya contoh kita ada bank ya, sebutkannya bank BC gitu ya. mhm. Nah, percaya mana, negara bangkrut duluan atau bank paling besar di Indonesia bangkrut? Percayanya mana dulu? Lebih percaya mana, negara kita kolaps Mhm, ekonominya mhm. atau bank itu yang kolaps? Mungkin bank ya? Bank ya. Mhm. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena kalau bank kolaps, negara juga pasti ikut kolaps dong. Iya, benar, benar. Nah, jadi kira-kira gambaran gitu. Jadi Mhm, eh, bank itu bisa ngasih bisa memberikan, kita ngomong, oh sorry, jadi bank itu bisa gagal membalikan hasil depositonya. Tapi mhm. kalau negara itu dijamin itu tidak pernah ada ya di semenjak Indonesia merdeka. Jadi seperti ada argumen. Oke, 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 oke. Aku baru tahu sih. Thank you banget, Kak, sharing-nya, apa ilmunya. Aku baru tahu sih jujur. Nah, kalau misalnya nih balik lagi nih ke topik,
Aku kan udah lihat Instagram kakak ya, yang isinya komik-komik kayak gitu ya. Hmm. Dan itu seru dan menarik. Aku boleh tahu nggak sih, dari mana kakak bisa tercetus bikin komik seperti itu gitu loh, yang kayak apa? Yang kayak eh ngebuat aku sebagai Gen Z itu tuh tertarik buat mempelajari finansial keuangan, investasi. Itu gimana Kak? Kayak tercetus idenya dari mana? Karena kan menurut aku nggak gampang buat bikin suatu apa ya, ilmu investasi dituangkan dalam bentuk komik pendek kayak yang Kakak lakuin, dan itu aku akuin keren. Tapi kalau boleh tahu, itu Kakak bisa tercetus idenya itu dari mana? Sebenarnya sih saya tuh paling banyak, jadi kan konten saya tuh ada beberapa macam, tapi terutama itu kan ada investasi, Mhm, investasi sama personal finance. mhm, Nah, kalau investasi itu kan sebenarnya kan gampang ya, tinggal mhm. kita misalnya tesis beberapa aja. Tapi kalau personal finance, saya tuh banyak belajar dari teman-teman saya. Gitu. Oh, jadi Jadi dari teman. pengalaman teman-teman nih, ada yang ngomongin masalah hutang, Mhm, ada yang ngomong masalah kayak misalnya paling gampang tuh masalah paling banyak tuh masalah rumah tangga gitu ke kan. Jadi masalah rumah rumah tangga. tangga tuh ada masalah nih gitu kan. Misalnya oh istri pengennya lebih banyak nguasain uangnya gitu kan, lebih kontrol uangnya kira-kira gitu atau enggak wah, popok gak cukup gitu kan atau enggak aduh susu naik lagi atau masalah KPR gitu loh atau masalah misalnya contoh masalah mertua gitu kan. Nah, itu jadi paling banyak sekali masa-masa di Mhm. situ, jadi saya coba tuangkan pengalaman teman-teman gitu kan. Coba ke sana. Ada beberapa juga mungkin yang kenal saya terus dia cerita belum belum kenal saya, maksudnya kenalnya di IG gitu kan. Terus dia langsung curhat lewat DM gitu. Ada juga gitu. Oh, jadi dari masalah-masalah yang ada di sekitar Kakak. Masalah-masalah yang Mhm, mhm. menggelisahkan kita Mhm, gitu. mhm, mhm. Iya, iya. Benar, 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 benar. Nah, soal kalau sekarang lagi rame tentang generasi Z, Kak. Pasti Kakak udah denger lah, Gen Z. Hmm. Nah, menurut Kakak gimana sih apa pola pasti kan kita kayak ada pola pengeluarannya misalnya dari generasi milenial terus Gen Z, kira-kira kalau Gen Z itu cenderung aku dengar kayak lebih mentingin gue pengen beli ini nih, gue ingin beli ini gitu dibanding kebutuhan, sehingga kayak kalau misalnya generasi milenial aku lihat kakak atau aku lihat kakak aku, cici aku, mereka tuh beli barang misalnya sesuai, aduh gue belum butuh barang ini sih, nanti aja dulu. Kalau Gen Z tuh mungkin rata-rata lebih ke, aduh gue pengen ini nih. Jadi tuh lebih nggak bisa nahan uangnya gitu loh. Menurut kakak, apa sih kak perbedaan yang paling menonjol antara generasi Z sama generasi lainnya lah ya, dalam segi mengatur pola keuangan? Kalau menurut saya sih gini ya, Gen Z itu sebenarnya adalah generasi yang paling efisien. Efisien. Ya, menurut saya itu adalah generasi paling efisien dan mungkin paling logis ya, gitu ya. Jadi Gen Z ini sudah jadi beda lah ya. Misalnya milenial itu, mereka itu kan sudah ada pengalaman yang mungkin setidaknya tuh 5 sampai 10 tahun dalam bidang pekerjaan. Jadi mereka sudah punya pemikiran yang matang, mature gitu ya. Jadi mungkin dari 5-10 tahun lalu internet kan nggak terlalu berkembang ya kayak sekarang ya. Bisa jadi tuh kita melakukan generasi milenial itu melakukan hal-hal bodoh yang sama juga gitu kan dengan Gen Z juga gitu loh. Dan jadi banyak teman-teman kita ya misalnya teman-teman teman-teman saya ya dan maksudnya mereka tuh Gen Z ya. Akhirnya tuh memutuskan kayak udahlah inflasi ini terlalu tinggi gitu kan. Kita nggak usah beli rumah aja deh gitu kan. Kita beli aja misalnya dalam arti mungkin kita beli aja mungkin Bitcoin atau misalnya NFT atau misalnya kita uh, misalnya habis-habisin aja misalnya kan healing aja toh juga kita nggak bakal bisa bisa beli barang ini loh gitu karena misalnya nggak bisa beli mobil segala macam karena inflasi itu terlalu tinggi gitu kan akhirnya mereka itu memutuskan untuk oh ya udah saya cukupnya kayak gini aja gitu kan tinggal sama orang tua aja dan ya udah kita kayak gini aja lalu ada juga Gen Z yang sebenarnya dalam arti itu sangat-sangat produktif gitu kan. Jadi saya ada satu Gen Z yang saya kenal ya. Jadi dia tuh sampai buka kelas saham gitu kan. Terus membernya itu ada berapa ratus gitu kan. Jadi dia kayak Steve Jobs lah tipenya tuh dia DO. Terus dia akhirnya dia memutusin untuk buka bisnis, buka kelas kayak saham gitu. Dan dia itu net worth-nya itu udah 1%.
top net worth di Indonesia gitu kan, Mm-mm. nilai portofolio di sahamnya sendiri sudah 20 miliar. Wih, mantap. Nah, gitu loh. Eh, jadi mereka itu berani take decision gitu Mm-mm. kan, atau dalam arti hal-hal yang memang bisa melanggar hal-hal yang misalnya sifatnya cultural. Misalnya contoh Mm-mm. dalam arti orang-orang itu selama ini mikirnya tuh kayak gadget itu ngomongin orang-orang zaman dulu ya milenial terus baby boomers itu kan ngomong udahlah paling safe itu misalnya deposito sama emas yang lain nggak usah misalnya saham itu judi gitu misalnya ya. Nah itu kan eh, Gen Z ini breakthrough loh menurut saya loh. Jadi mereka tuh berani itu invest di saham, mereka berani misalnya take risk di kripto bahkan ya katanya eh, investor paling banyak di Indonesia itu bukan saham, itu adalah kripto. Itu pas zaman kripto booming lah ya tahun Mm-mm. 2021 gitu ya. Mungkin jumlahnya itu bisa 1,5 lipat dari saham, Mm-mm. dari investor nik saham lah ya. Investor nik saham itu mungkin kalau nggak salah waktu itu 7 juta gitu kan. Mungkin dia bisa sampai lebih dari 10 juta gitu. Jadi mereka itu eh, play breakthrough gitu ya. Tentu ada resiko-resikonya gitu kan di Mm-mm. antara keputusan Gen Z tersebut gitu ya. Tapi memang milenial itu lebih mature dalam arti itu mereka lebih mampu judge mana yang salah, mana yang benar gitu kan. Tapi mereka berani gitu loh. Intinya itu seperti itu dan mereka tuh berani melanggar norma-norma yang misalnya rules yang sebenarnya eh, udah banyak lah gitu ya Mm-mm. dipatahkan sama mereka gitu. Dan menurut saya sih ya saya curi jempol lah Gen Z itu sebenarnya oke lah gitu. Cuma memang mereka belum terlalu apa ya, terlalu liar, terlalu banyak informasi. Jadi mereka itu mungkin informasi itu terlalu mentah aja gitu. Nah itu Mm. aja perlu diasah aja sebenarnya sih itu. Iya, mengenai risiko. Aku banyak dengar banyak orang yang nggak mau ngelakuin investasi karena risiko. Entah takut rugi, lalu juga takut, ya mereka takut risiko dan negatif lainnya lah. Mereka nggak siap menerima itu. Nah, menurut kakak gimana sih cara kita tuh, ya, cara kita menghilangkan negatif thinking kita gitu. Kayak tentang, takut rugi gitu loh. Kan mungkin saham kita ada untung, ada rugi gitu loh. Dan itu risiko. Tapi banyak orang yang takut memulai karena risiko itu. Nah, menurut kakak gimana? Jadi ada beberapa hal ya. Mm-mm. Pertama tuh ya, kita harus mengerti masalah masalah resiko. Jadi resiko Mm-mm. itu ada banyak tipe, tapi saya mungkin sebutin beberapa ya. Jadi resiko itu ada masalah resiko likuiditas ya. Jadi misalnya contohnya dalam arti kalau beli beli rumah gitu kan, misalnya Mm-mm. contoh memang kan harganya kan naik terus gitu kan Mm-mm. properti. Tapi kan pertanyaannya, memangnya kalau kita jual di harga market itu misal laku. Nah itu kan masalah likuiditas saja, artinya adalah tidak mudah dijual. 1-2 tahun itu nggak bisa. Nah ada juga resiko yang sifatnya itu temporary. Mm-mm. Misalnya dalam arti ini resiko penurunan saham ini Mm-mm. kita harus lihat penurunan kinerja atau misalnya penurunannya itu bersifat temporary, artinya itu perusahaan yang baru bangkrut gitu. Jadi Mm-mm. harga sahamnya mengikuti. Nah, jadi ada sebenarnya ada banyak lagi sih resiko-resikonya, tapi resiko itu kita harus belajar dulu sih intinya. Kita Mm-mm. harus belajar dulu resiko itu apa gitu kan. Dan memang saya setuju bahwa lebih baik itu nggak taruh uang sama sekali ya di Mm-mm. instrumen tersebut. Bukan instrumen lah ya, misalnya contoh bisnis lah ya. Mm-mm. Kita ngomong saham itu bisnis lah. Jadi misalnya contoh nih, ya ini perusahaan air minum gitu kan Mm-mm. misalnya. Kalau kita nggak ngerti tentang saham air minum itu tersebut, ya kita nggak invest gitu kan. Benar. Nah deposito itu kan gampang ya, misalnya dalam arti kan, ya udah taruh uang di bank, terus kita harus pelajarin juga deposito itu ada dua nih, deposito di bank atau deposito di koperasi. Nah di koperasi itu misalnya contoh kasih 10%, otomatis kita harus belajar dulu gitu kan, bedanya bank sama koperasi apa. Nah kalau bank itu kan ada dijamin, misalnya pemerintah. Terus kalau misalnya koperasi itu kan tidak dijamin gitu kan. Terus kasih misalnya pinjam aja misalnya sembarangan misalnya petani gitu kan. Terus gak ada jaminannya gitu kan. Terus petaninya misalnya kolaps gitu kan. Ya udah nggak bisa diapa-apain. Nah itu kita harus tahu juga gitu loh Mm-mm. resiko-resiko terhadap instrumen yang kita harus pelajarin termasuk misalnya obligasi kan ada banyak obligasi negara, obligasi swasta. Nah, obligasi negara itu juga ada ratingnya. Misalnya AAA, misalnya contoh kalau AA plus itu adalah obligasi negara kita. Tapi kalau misalnya obligasi swasta, misalnya saya sebut aja namanya INKP gitu kan.
Nah, itu kan lebih rendah sedikit, misalnya AA minus atau AAA doang, gitu. Nilainya juga pasti lebih tinggi, misalnya contoh negara itu 7%, dia itu bisa sampai 9-10%, gitu. Jadi kita harus pelajarin instrumen masing-masing. Walaupun memang lebih mudah gitu kan pelajarin deposito sama obligasi negara dibandingkan kita harus mempelajari saham, gitu. Jadi saran saya untuk orang yang newbie jangan coba masuk dulu misalnya di saham atau mungkin di kripto gitu. Karena risikonya terlalu Karena resikonya tidak bisa Anda ukur. prediksi, Nggak tidak bisa nggak bisa nggak bisa terprediksi. kita tahu gitu. Jadi nggak bisa kayak pukul rata saham. Karena saham misalnya contoh saham BCA gitu kan. Sama saham yang misalnya kayak saham saya sebut aja misalnya Arto gitu kan. Punya resiko yang berbeda gitu. Jadi kita harus tahu kan resikonya, tapi jangan bukan instrumennya, tapi jenisnya tuh apa gitu. Gitu. Iya, iya. Oke. Nah, kalaupun tadi kan kita udah ngomong tentang pola keuangan dari Gen Z versus generasi lainnya nih. Menurut kakak, gimana sih cara Gen Z mengatur prioritas keuangan mereka? Kayak tadi kan aku dengar, mungkin nggak sih, teman-teman aku mungkin udah ada yang berencana untuk KPR rumah. Mereka mau KPR rumah. Mereka udah merasa, kayak gue mau cicil rumah deh dari sekarang. Supaya nanti masa depan, di beberapa tahun lagi gue udah punya rumah sendiri. Nah, menurut kakak, prioritas keuangan itu tepat nggak, Kak? Kalau menurut aku kan, kalau KPR itu kan pasti ada bunga floatingnya ya. Dan itu kan akan naik tiap tahun mungkin ya. Bukan mungkin, pasti sih. Menurut kakak, hal itu tepat nggak untuk dijadikan prioritas pengeluaran kita saat ini sebagai Gen Z? Ini saya jawab dengan contoh kasus ya. Jadi ada satu teman saya, ya, dia itu memutuskan. Jadi dia ini memang agak tengil juga lah ya pikirannya lah ya. Jadi dia itu orang tuh, jadi kan dia sandwich generation juga. Dia udah punya anak gitu kan. Terus dia tuh nggak mau nih ngasih kebanyakan uang ke orang tuanya. Akhirnya apa akibatnya? Jadi dia itu memutuskan untuk KPR rumah dengan sesuai dengan budget dia. Tapi rumahnya itu bisa dibilang tuh jauh banget. Jadi dari Tangerang itu masih 1 jam lagi. Jadi keluar dari Alam Sutra masih 1 jam lagi. Jauh. Nah, jadi ketika udah berapa tahun gitu kan. Jadi dia salah tuh awalnya tuh dia taruh tuh sekitar 21 tahunnya. Bunganya tinggi. Padahal dia itu cash-nya tuh ada. Jadi dia sanggup untuk melunasi. Nah, tapi ketika dihitung-hitung baru tahun kelima dilihat nih, aduh kayaknya rugi nih. Akhirnya ya udah dia putuskan untuk cicil habis. Terus makin lama gitu kan, rumah itu kan nggak bisa ditinggalin gitu kan. Akhirnya ada rusak, ada yang bocor, terus disewain nggak ada yang mau gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau dia akhirnya telan pil pahit, akhirnya dijual minus 30%. Nah, jadi itu yang akibatnya kalau kita itu nggak maksudnya sembarangan gitu kan. Uang itu langsung beli rumah gitu kan tanpa perhitungan yang matang. Jadi saran dari saya sih teman-teman itu kalau misalnya masih muda, masih single, baiknya itu nggak usah buru-buru KPR. Karena KPR itu kan situasi bisa berbeda nih. Misalnya contoh nih, kalau yang fix itu kalau nggak salah di sekitar 5-6% ya. Terus setelah itu nanti ada floating. Nah, itu floating itu bisa 10-11%. Nah, ada yang orangnya tuh ngakalin dengan pindah bank. Pindah bank itu supaya mendapatkan rate yang rendah lagi gitu, yang bisa fix lagi. Fixnya mungkin perpanjang tiap beberapa tahun sekali. Kalau teman saya dapatnya 3 tahun gitu kan, perpanjang 3 tahun. Nah, itu bisa dapatnya bunganya mungkin 6%. Tapi saran saya itu kalau bisa ya, cicil itu jangan terlalu panjang. Nah, apa yang harus dilakukan dengan uang dari Gen Z tersebut? Ya mungkin ya gedein aja DP-nya dulu. Oh iya, Gitu. benar. Jadi bayar di awal gede dulu. Jadi Iya, kita jadi tinggal kalau cicil misal uangnya sisanya. belum ada ya simpan aja dulu gitu loh. Maksudnya Benar. saya juga nggak ngerti ya, kenapa urgensi Gen Z atau yang lain itu milenial itu harus punya rumah. Ya maksudnya Jadi dalam arti parameter gitu ya loh. kayak parameter gitu kan. Kenapa nggak misalnya punya bisnis kedai kecil yang bagus dulu gitu kan, yang menghasilkan cash flow yang bagus tiap bulan gitu, yang bisa growing gitu kan. Benar. Terus dalam arti yield sekarang ya, kalau misalnya ibu misalnya contoh sekarang sewa rumah ya di Jakarta ya misalnya ya. Untuk rumah-rumah yang harganya mungkin 2,5 miliar gitu ya. Itu sewanya itu mungkin sekitar
60 juta, jadi yieldnya itu mungkin bisa di bawah 4%. Mm-mm. Nah, kalau kita misalnya tabung misalnya di bunga digital ya, bunga bank digital, misalnya contoh beberapa bank itu kasih misalnya kita ngomong 4% lah ya, 4% setelah bunganya bunganya sekitar 4%, setelah dipotong pajak. Nah, itu pun kita mungkin ada yang beberapa yang dapat cuma 3% gitu kan. Mm-mm. Berarti kita dapat lagi cashback 1%. Jadi dengan yield yang sekarang itu perbandingan harga rental sama harga market rumah, menurut saya sih nggak make sense kalau orang tuh nggak memilih rental dulu gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. menurut saya genset itu tidak salah sama sekali. Yang salah adalah pemikiran orang yang mau buru-buru gitu kan, Mm-mm. seperti milenial ataupun baby boomers yang ya dia tetap kekeh gitu kan, karena dia Mm-mm. tuh tidak ada pikirannya itu cuma kayak harus beli rumah gitu, Mm-mm. padahal itu urgensinya nggak ada Iya, gitu. benar, benar, Ya benar. gitu loh. Jadi DP rumah itu lebih urgent gitu. Menurut saya ya, DP Mm-mm. itu lebih urgent mengumpulkan tabungannya. Kalau nggak mau, udah dulu sewa dulu. Toh juga maksudnya cash flow-nya daripada misalnya tentu sewa itu 1,5 juta. KPR rumah 3 juta. Ya cash flow-nya hancur dong, Benar. misalnya dong. Sisanya kan kalian bisa invest. Oke, Mm-mm. ada yang ngomong rumah itu investasi. Mm-mm. Jadi jawabannya itu bukan. Kenapa? Kalau kita tinggal rumah, kita itu kan menghabiskan eh, banyak uang gitu kan. Lebih banyak uang daripada kita rental. Pajaknya lah, perbaikan rumahnya, misalnya AC ini bocor kan, owner kan tugasnya yang buat Iya, perbaikin kan. betul, Tuh. betul, betul. Nah, kalau tentang cash flow sendiri nih, kalau misalnya Gen Z, kalau kakak dengar tuh sekarang tuh udah banyak Gen Z yang menggunakan pay later, credit card, atau ya semacamnya lah untuk ngutang, mungkin bahasanya, untuk mereka memenuhi keinginannya. Nah, menurut kakak hal ini gimana? Bahkan banyak dari mereka yang gagal bayar atas utang yang udah mereka lakukan, mereka nggak bisa bayar. Itu menurut kakak gimana dengan pandangan Hmm. seperti itu? Ya, kalau yang ini mungkin sulit ya. Maksudnya dalam arti ini kan masalah habit ya. Kayak Mm-mm. misalnya contoh nih, kita ngomong jangan makan padang gitu kan, misalnya Mm-mm. kolesterol gitu kan. Ya dia sehari-hari udah makan kebanyakan makan gitu kan. Ada yang ngomong kayak sita handphonenya. Menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah, tapi yang terjadi adalah memang orang itu harus dijeblosin dulu sekali untuk merasakan kayak sakitnya dulu, baru nanti dia bisa bertobat kemudian. Kira-kira Mm-mm. kalau menurut saya sih itu sih yang jadi benchmark-nya sih Iya, gitu. karena kalau iya sih, biar mereka ngerasain dulu impact ya pas mereka nggak bisa bayar, ditelepon-teleponin Hmm. sama rentenir itu gimana ya. Tapi ada sisi positifnya nggak menurut kakak? Kalau misalnya mereka pakai credit card, pay later, gitu-gitu menurut kakak, ya kalau misalnya mereka bisa bayar ya, itu menurut kakak gimana tuh? Jadi pengalaman saya ya, Mm-mm. kredit card itu kan banyak orang yang ngomong kayak misalnya bisa dapat cashback-nya, Mm-mm. bisa buat Benar. digunakan apa segala macam. Tapi kalau saya sendiri memang nggak punya kredit card sama sekali ya. Jadi gini, kalau misalnya pengeluaran kita ada amount tertentu ya, nah itu worth it gitu loh. Karena kita bisa tukerin jadi miles, jadi yang Mm-mm. lain-lain kan. Tapi kalau misalnya uang kita misalnya memang untuk paycheck to paycheck, ya better nggak usah pakai credit card gitu kan. Karena itu Mm-mm. akan bikin, yang penting itu masalahnya itu bukan masalah credit card atau payletternya, kontrolnya. Terus kita punya uangnya untuk membayarnya. Payletter itu kalau misalnya kita nggak telat bayar juga nggak kena bunga kok, Iya. gitu loh. Sama juga sama dengan kartu kredit kok gitu loh. Mm-mm. Tergantung nih orang ini bisa memanfaatkan atau tidak. Jawabannya gitu sih. Nah kalau Mm-mm. memang misalnya contoh dia eh, selalu bayar tepat waktu gitu kan, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa bayar, itu aku pernah baca, katanya sekarang tuh lowongan pekerjaan, bahkan ngecek kredit score dari calon karyawannya. Ya, Ini ya. dilihat dari kredit score yang menurut kakak itu gimana? Bener Ya, nggak sih benar-benar. mereka? Jadi namanya itu apa ya? Slack ya namanya, istilahnya Slack gitu loh. Jadi kalau dulu tuh ya udah pinjem pinjem pinjol biarin aja gitu kan, pay letter aja. Kalau sekarang udah catetin Slack. Kalau misalnya ini ya udah masuk buku hitam. Akhirnya dia nggak bisa minjem apapun ke pay letter lagi. Credit card juga nggak di approve. Ada pinjaman bank juga nggak di approve gitu loh. Hmm. Jadi ya ini ya satu sisi untuk bikin mereka kapok kali gitu. Nah, gitu. Jadi terus saya juga pernah ada pengalaman nih, teman saya lah ya, ini dia dengar di rumah sakit gitu. Jadi ibunya ini pakai BPJS gitu kan. Jadi udah
penyakitnya mungkin kayak antara jantung atau kanker gitu ya. Dia udah ngomong dia kayak, "Tolong dong," gitu kan, "ini, diteleponin terus nih," gitu kan, nggak berhenti-berhenti nih sama, orang debt collector-nya gitu kan. "Ini mama udah sakit, kamu malah begini." Nah, digituin gitu kan. Ya udah tolong besok jual aja HP ini buat ngelunasin hutang debt collector itu. Udah sampai segitunya. Iya, iya, Jadi, iya. ya ada orang ngomong sandwich generation kalau yang ini nih anak itu jadi beban, gitu loh. Beban, bener, 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 bener. Kira-kira. Bahkan aku ada temen, jadi tuh dia ngasih akun salah satu aplikasi payletternya ke pacarnya. Iya, jadi pakai KTP dia, tapi dipakai pacarnya. Yang pakai tuh pacarnya limitnya. Abis putus pacarnya kabur. Aduh. Itu menurut kakak gimana tuh? Banyak banget orang yang pakai akun temennya untuk mereka alasannya ntar gue bayar kok, please lah tolong bantuin gue lah. Ujung-ujungnya mereka kabur. Dan yang kena ya orang yang minjemin itu menurut kakak gimana? Jadi jawabannya adalah sebenarnya kita tuh harus bertanggung jawab ya. Mm-mm. Jadi gini ya, saya tuh dulu pernah baca frase ya. Jadi saya sendiri bukan Kristiani gitu kan. Tapi saya ada dengar tuh namanya Seven Deadly Sins lah. Seven Deadly Sins. Jadi kita tuh nggak boleh greedy jadi orang. Kita nggak boleh jadi pride. Kita nggak boleh envy, cemburu gitu ya. Jadi di antara semua komponen emosi itu kita nggak boleh gitu loh. Di dunia finance itu, di dunia finansial itu untuk melakukan sebuah keputusan finansial dengan emosi. Nah, sebenarnya jawabannya gitu. Jadi saya ada pengalaman nih satu teman ya. Jadi teman ini dia itu sebelum COVID lah ya, dia itu ada kayak sembarangan aja juga ngasih aja tuh credit card gitu kan ke teman dia. Udah pakai aja nih gitu kan misalnya. Pakai aja nih. Terus lunas terus nih, lunas sampai suatu hari ketika waktu COVID gitu kan, dia lupa tuh. Jadi dia tuh nggak pernah nyatet kredit card-nya segala macam. Akhirnya kredit card-nya itu tiba-tiba nih dihubungin sama orang, ditelepon gitu kan. "Ini tolong dong dibayar dong segini gini gini gini." Dia bingung dong. Oh, dia inget, dia minjemin temennya itu kredit card. Nah, temennya ini buat muterin tuh bisnis just tip dia. Nah, masalahnya temennya itu meninggal kena COVID. Oke. Nah, ketika mau restrukturisasi hutang, bingung ini jawabin ke orang ininya gimana gitu loh, orang banknya. Tapi orang banknya kan nggak mau tahu kan. Ya akhirnya gimana? Ya udah, dia akhirnya ya eh, gimana negosiasi sama bank gitu kan. Terus masih nyicil sampai mungkin tahun kemarin itu baru lunas gitu. Jadi mungkin sekitar hampir 2 tahun, 2,5 tahun sampai 3 tahun lah. Untuk Gitu ya. ngelunasin hutang Hutang yang dipakai oleh orang orang lain gitu lain. ya. Jadi jawabannya adalah kita tuh harus eh, punya apa ya, punya logika gitu ya. Jadi kita nggak boleh males gitu kan. Kita harus tahu gitu kan. Jadi jangan mencampurkan emosi dan jangan lalai gitu Benar, benar, di dalam ya investasi maupun personal finance itu sama lah gitu kan. Di pekerjaan kita juga sama Iya, gitu loh. iya, Gitu. iya. Jadi kita nggak boleh memutuskan atau melakukan sesuatu tuh berdasarkan emosi gitu. Benar, 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 benar. Tapi kalau misalnya yang tadi case-nya, misalnya orang ini nggak bisa bayar, terus pas mereka pengen ngelamar kerjaan, mereka ditolak karena kredit skornya katanya jelek. Misalnya ini in case kalau misalnya semua pendaftaran pekerjaan itu akan dilihat kredit skornya nih. Terus mereka ngomong lagi, gimana aku mau bayar kalau misalnya gue mau ngelamar kerja tapi ditolak karena kredit skor jelek. Itu menurut kakak gimana? Oh, itu saya baru dengar sih. Memang benar ada yang terjadi seperti itu. Ada. Ada ya? Aku waktu itu baca, katanya tuh orang ini dipecat karena dari perusahaannya ini diteleponin sama yang dia pinjemin ini, perusahaan yang dia pinjol ini, diteleponin terus. Akhirnya orang ini dipecat. Pas dia mau ngelamar kerjaan lagi, ditolak karena skor kreditnya itu jelek. Jadi dia nggak dapat kerjaan. Kalau menurut saya sih bukan kredit skor ya, itu lebih kepada orang bank itu teror ya. Nih, tolong dong gitu kan, dibayar dong gitu kan. Jadi dia berusaha meneror yang sekelilingnya gitu loh. Jadi dia tuh kayak takutnya dengan behavior dia gitu kan. Orang misalnya contoh kita nggak usah ngomong kredit skor deh. Ada ini orang misalnya nunggak pinjol 100 juta ya. Kita nggak peduli lah, kita nggak tahu loh dia bayar lah apa segala macam gitu, bayar tepat atau segala macam.
perusahaan kira-kira mau nerima nggak? Nggak. Ya udah jawabannya sebenarnya nggak usah di luar credit score aja. Ini adalah masalah mental yang nanti masalah hutang tuh bisa dibawa ke pekerjaan gitu-gitu loh. Nah itu yang terus nanti dia curi lah apa segala macem. Nah itu jadi lebih ke arah mentalitasnya sih. Tapi kalau credit scoring, jujur saya baru pernah dengar dan mungkin saya harus cari tahu juga deh. Itu bisa nggak sih? Gitu. Oke, oke, oke. Nah, soal tadi kan kalau kredit card atau pay later itu kan biasanya ada promo menarik gitu ya Kak, kalau Hmm. misalnya pakai. Gimana sih Kak caranya biar kita nih as Gen Z nih yang masih ya jangan kan Gen Z deh, generasi di atas kita mungkin tuh akan tertarik dengan promo. Gimana sih caranya biar kita tuh nggak tergiur gitu loh. Kayak jadi kita konsumtif, nggak konsumtif untuk menggunakan pay later atau kredit card itu gimana Kak menurut Kakak? Jadi tuh saya ada terapin ya satu Mm, konsep ya, namanya istilahnya adalah kalau ada promo ya di promo gajian itu adalah trap day promo gitu loh. Jadi artinya kalau memang misalnya kita ada lihat ada tiap kali ada promo ya kita skip aja. Itu adalah satu mentalitas disiplin yang harus dibangun. Kecuali memang kita butuh. Ya contoh nih, kita ada makanan tuh buy one get one gitu kan. Ya kita kan nggak makan kan, nggak makan di makan siang itu gitu kan jadwal makan siang itu. Ya udah kita uh, karena ada promo itu ya kita makanannya gitu. Kita beli aja makanannya gitu. Sebenarnya ya itu adalah satu habit yang sebenarnya bisa yang harus dibangun sih. Jadi bukan sebenarnya hal-hal seperti itu adalah mudah kalau memang kita membiasakan diri gitu. Jadi membiasakan diri. Iya, Ya, self kontrol dari diri sendirinya juga sih, ya benar benar betul. Ya benar. tapi tergantung juga ya. Misalnya background keluarga itu mempengaruhi loh. Mhm, Misalnya contoh nih, misalnya pas waktu ini kan pas keluarga ini, kamu mau beli itu, udah gesek aja pakai kredit card lama gitu kan. Nah kalau dia terus-terusan terbawa sampai setelah dia kuliah pun itu berbahaya gitu loh. benar benar. Makanya habit itu harus dibangun bukan dari keluarga aja tapi di lingkungan juga gitu loh. Makanya jauhin teman-teman yang toksik yang suka mempengaruhi itu kalau promo-promo gitu kan beli-beli-beli gitu. Nah itu Mhm. teman-teman toksik gitu. Jadi rasa pertama itu gitu. Oke oke Gitu. oke Ya oke. teman-teman kalau keluarga kan ya harus dibina lah. Bener bener bener. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke Gen Z. Gen Z kan sekarang kan umur-umurnya misalnya contohnya kayak aku baru kerja, aku baru ngerasain dapat penghasilan sendiri. Ini rasanya gimana sih gitu. Hmm. Dan mungkin apa ya, jadi tanpa sadar aku ngelakuin konsumtif. Kayak, ah gue udah punya duit, gue mau beli ini, gue mau beli itu, gue mau beli ini, mau beli itu. Tanpa sadar, kok gaji tiba-tiba habis. Nungguin gajian lagi lama banget lagi. Nah, menurut kakak ada nggak sih strategi buat Gen Z ya saat nerima gaji? Jadi paling mudah tuh ya kalau saya tuh terapinnya adalah tuh jadi saya tuh ada yang paling utama tuh saya ada beberapa digital bank tapi yang paling aktif itu dua ya. Jadi akun utama saya itu adalah bank biasa, bukan bank digital. Jadi ketika misalnya udah gajian, uangnya itu hitung dulu nih, kira-kira nih pengeluaran sebulan tuh berapa sih gitu kan. Nah, jadi pertama adalah install money tracker. Ya, Money money tracker tracker. itu berguna untuk tahu gitu kan. Jadi kita bisa analisis tiap-tiap satu bulan tuh kira-kira kita keluaran berapa sih gitu loh. Nah, lalu saya install bank digital gitu kan. Lalu bank digital ini harus ada pocket-pocketnya nih. Contoh nih, misalnya contoh kita bisa taruh misalnya dana darurat. Kita bisa ngomong misalnya saya ada dana misalnya pulsa, ada misalnya bensin, terus ada dana-dana misalnya dana-dana yang konsumtif gitu kan misalnya. Ya udah konsumtif nggak masalah gitu kan. Yang penting kan kita budgeting gitu kan. Ya udah taruh di kantong-kantong itu terus gitu loh. Jadi setelah gajian kita langsung taruh kecuali memang misalnya yang sifatnya tuh krusial itu harus ditaruh ya misalnya contoh auto debit di asuransi gitu kan. Ya udah taruh aja di situ. Misalnya kita butuh groceries gitu kan, ya kita taruh aja di misalnya bank bank utama. Nah, satu bank lagi itu adalah akun untuk investasi. Jadi uang yang masuk ke kantong ke bank satu bank jenis bank digital ini harus semuanya itu berbentuk investasi. Boleh masuk, nggak boleh keluar. Nah, jadi prinsipnya itu kalau keluar ke sekuritas gitu loh atau ke misalnya ke aplikasi reksadana gitu. Prinsipnya itu adalah bagaimana kita bisa memanage tapi custom gitu loh. Again, maksudnya tiap orang kan bisa beda-beda. Tapi kalau saya itu works like that gitu.
Jadi setiap kali misalnya saya beli apapun ya, misalnya contoh saya beli minuman, 1 botol kayak gini, ya udah saya catat. Jadi saya tahu gitu kan, misalnya tanpa, saya harus akses misalnya, mobile banking gitu kan. Saya itu udah tahu kira-kira, saya punya dana tuh berapa di situ, gitu. Oke, jadi kita bisa analisis juga dari yang kita catat itu ya. Ini uang saya keluarnya dari kemana aja nih. Ya dan memang misalnya contoh ya, kalau memang awal-awal misalnya dapat gaji sendiri itu kan, misalnya, salary itu kan nggak besar ya. Ya Mm-mm. kalau memang misalnya nabungnya dikit ya nggak masalah gitu. Tapi, seiring berjalannya waktu, nanti Ibu akan dapat satu titik di mana saya mau minimum, tabungan saya itu 50% misalnya, Mm-mm. Oke, gitu. oke. Ada satu titik lah gitu kan, di mana tuh akan dapat gitu. Ya, kadang tuh udah ada prinsip kayak gitu, tapi aduh, kayak tasnya bagus deh. Jadi tanpa sadar, udah kebeli. Terus rencananya gagal, sisihin 50%. Ya Oke. kontrol sih, itu Ya, harus self control lah ya, karena wanita itu di dalam, menginginkan sesuatu itu kayaknya keinginannya lebih kuat daripada cowok, benar benar benar. gitu. Kayak aku pas lihat barang bagus, aku nggak bisa kontrol. Ini kayak bagus deh. Apalagi kalau soal makanan ya. Sebenarnya makanan juga, ini makanan kayak enak banget deh. Beli deh. Padahal tuh harganya berharga yang mahal, nggak sehat. Iya iya Mungkin iya, harus dari diri sendiri sih ya. Harus tekad. benar Iya. benar Saya benar kalau benar. wanita benar lebih kuat. Self impulse-nya tuh lebih Mm-mm. nggak kekontrol, Iya gitu. dibanding cowok ya. Iya sih benar-benar benar. Aku Iya. lihat teman-teman aku yang cowok juga kayak kalau beli barang yang emang mereka butuhin gitu. Kalau cewek kan ya mungkin tas masih bagus beli lagi. HP masih bagus beli lagi. Iya 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 iya. Iya. Itu harus self control sih gitu. Mhm 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 mhm. Nah, Gitu. soal itu, tadi kan Kakak bilang mungkin sisihin buat asuransi. Menurut Kakak tuh Gen Z perlu asuransi nggak sih? Karena banyak di sekeliling aku yang bilang, "Ini gue masih terlalu muda kok, gue masih sehat, nggak perlu asuransi." Jadi mereka nggak ada pikiran untuk sisihin uangnya untuk asuransi. Menurut Kakak gimana? Untuk umur 21, 22, 23, itu kita masih ada belum ada keinginan untuk asuransi. Ngapain sih gue buang-buang duit buat asuransi? Gitu loh. Saya sendiri, disclaimer ya, saya bukan agent asuransi Mhm. gitu ya. Tapi saya sangat meng-advise orang-orang itu untuk, masuk asuransi. Karena, pada dasarnya, yang harus kita sadarin adalah mungkin sayang ya, mereka ngeluarin duit Mhm. harus sekian duit gitu kan untuk Mhm. asuransi gitu kan, atau enggak misal kantor itu ada kok kasih asuransi buat karyawannya gitu. Nah, Mhm. jadi kalau saya lihat di sini posisi adalah sebenarnya, pola pikir di kita akan sehat, masih sehat segala macam tuh menurut saya sih agak berbahaya gitu loh. Jadi Mhm. kita, karena, banyak kejadian lah ya, kalau zaman dulu tuh saya pernah tahu adalah, zaman baby boomers itu kan nggak ada asuransi. Mhm. Orang tua kena kanker gitu kan, mau nggak mau dia harus keluarin duit sendiri gitu kan. Jadi ada orang kaya yang akhirnya tuh jadinya tuh nggak miskin lah gitu, tapi Iya. udah kayak setengah, agak kesulitan gitu loh. Jadi gudang sampai dijual, usaha sampai dijual gitu kan. Ya udah, pengobatannya nggak bisa gitu kan. Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya minim sekali kan, sama terkena dari Gen Z itu kan, tapi ya masalah-masalah itu selalu ada. Oke 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 oke. Gitu ya. Jadi asuransi perlu ya, Kak, ya, Ya, buat kita walaupun kita masih muda ya, enggak karena menurut aku penyakit bisa datang kapan aja sih. Iya. bukan penyakit juga ya, kecelakaan ya. Kayak Iya, Covid kemarin kan, yang kena Covid berapa banyak sih gitu loh. banyak Ya mana banget. kan orang kan tiba-tiba nih, eee, maksudnya misalnya dia perokok gitu kan, terus Mhm. langsung masuk ke ICU. Mhm mhm mhm. Bener 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 bener. Nah, Kak, tadi kan ngomongin tentang risiko nih. Menurut Kakak ada nggak sih saran-saran Kakak nih, khususnya untuk Gen Z nih, gimana sih cara kita manage risiko sebelum kita melakukan investasi? Kalau tadi saya pernah, udah sebutin sih, jadi Mhm intinya adalah kita tuh harus belajar mhm. dulu. Belajar dulu. Kita harus tahu dulu nih instrumennya tuh apa sih gitu loh. Mhm Jadi kita nggak bisa kayak ngomong deposito, deposito aja gitu kan. Deposito sama bank buku satu sama bank buku 4 tuh beda loh mhm resikonya gitu. Ada bank-bank yang, tahun tahun ini kayaknya saya udah dengar beberapa bank itu 2 bank ya, bank mhm. kecil itu udah kolaps gitu loh.
Oh, iya, iya. Jadi pokoknya belajar dulu. Nah, Nah, belajar ini, menurut aku investasi dan saham itu bukan sesuatu yang mudah dipelajari. Kakak ada saran nggak sih, dari mana aku bisa mempelajari investasi itu loh? Ilmu investasi itu dengan tanpa membosankan dan tanpa merumitkan. saya sih sebenarnya sih boleh baca di IG saya juga ya. Itu Mm-mm. maksudnya menurut saya sih udah cukup mudah lah ya. Maksudnya mungkin saya juga nggak tahu ya caranya untuk supaya lebih mudah lagi gitu. Tapi tips-tipsnya saya sih bisa contoh ya follow di IG saya di Pranoto Renata dan mungkin bisa juga misalnya contoh browse beberapa YouTube ya gitu ya. Mm-mm. Terus tapi kalau saya bisa ngomong, Mm-mm. saya sarankan itu satu hal, tapi biasanya ini orang tuh nggak bakal lakukan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. coba beli buku atau misalnya baca beberapa buku yang misalnya online gratisan gitu kan. Mm-mm. Mungkin baca tuh setidaknya 20-30 halaman tiap hari. Jadi ada rutinitas kayak gitu. Jadi uh, cara paling mudah adalah kita harus mengcopy mindsetnya orang-orang yang pernah sukses. Mm. Misalkan investasi kan paling gampang tuh Warren Buffett. Kalau dulu tuh investasi itu saham tuh saya tuh follow satu orang tuh paling legendaris itu namanya Peter Lynch. Nah, tapi kalau untuk beberapa gitu kan di YouTube YouTube sih banyak sih gitu loh. Yang maksudnya yang benar-benar berbobot gitu. Nah, Mm-mm. cuma kuncinya adalah satu, kita harus milih yang mana yang paling bagus gitu kan untuk kita bisa follow. Benar, benar, benar. Yang bisa kita jadikan panutan. Iya, karena kan banyak informasi, terlalu banyak informasi. Mm-mm. Terus ini kok ngomong kayak gini ya berlawan nama ini ya. Kita harus cari yang wise. Benar, 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 benar sih, benar. Mm-mm. Oke, nah kalau menurut kakak nih, pasti kakak udah mendengar tentang financial freedom. Nah, Hmm. menurut kakak, gimana sih, apa sih hal yang bisa kita lakuin sebagai terutama generasi Z ini untuk mencapai financial freedom kita? Nah, yang pertama adalah jadi saya tuh dulu pernah bahas ya, namanya itu 4 pilar ya. Pertama itu kita harus punya source income ya, lebih daripada satu source income. Jadi multiple source of income. Nah, itu harus wajib ada. Nah, kedua ini ya kita harus mungkin hidup frugal ya kita ngomongnya istilahnya. Jadi harus benar-benar yang berhemat gitu kan. Jadi ya ya harus melawan arus gitu di mana-mana orang itu belinya Starbucks, kita minum air putih misalnya. Terus ketiga itu kita harus proteksi ya. Jadi jangan sampai nih misalnya contoh nih kita udah nabung susah-susah gitu kan, Hmm. tiba-tiba nih kita sakit habis puluhan juta, ratusan juta. Nah, terus yang terakhir ya memang kita harus invest. Nah, jadi Invest kuncinya empat itu sih, pilar itu ya, empat oke. pilar itu. Nah, soal cara eh nih, kalau misalnya kan sekarang tentang financial freedom, itu gimana sih Kak caranya biar Gen Z ini tuh bisa nemuin balance, keseimbangan antara menabung untuk pensiun dan juga nikmatin hidup saat ini juga. Jadi gimana caranya biar kita tuh balance pikirannya antara kita bisa nikmatin enjoy life kita saat ini, tapi kita juga bisa nabung. Kadang aku jujur belum bisa ngebedain antara kedua itu. Jadi begini ya, kadang-kadang tuh ada istilahnya namanya delay gratification ya. Jadi artinya adalah saya juga nggak tahu ya, misalnya kesenangan tiap orang kan beda ya. Misalnya Mm-mm. contoh nih, saya seneng tiap 6 bulan sekali libur ke Jepang Mm-mm. misalnya. Atau misalnya saya seneng ya 6 bulan sekali tuh makan misalnya makan lobster misalnya di Bali gitu sama Mm-mm. pacar misalnya. Jadi saya harus meracik hobi hobi yang Gen Z sama milenial ini yang punya. Misalnya ya dia kalau misalnya tiap 6 bulan liburan, tiap tahun liburan, ya kapan nabungnya gitu loh. Jadi Benar. menurut saya adalah kita harus melebarkan skop kita. Misalnya contoh nih, saya tabungan harus segini dulu. Jadi dia tiap tiap bulan misalnya nabung ya untuk misalnya untuk misalnya pergi liburan gitu ya. Tapi di satu sisi juga dia harus lebih besar untuk investnya. Nah, utamanya mana dulu? Utama tentunya dari investasi itu dulu. Sampai investasi itu bagus, sampai udah tercapai dulu angka nominal tertentu, baru boleh mulai yang secondary itu. Nah, kalau Mm-mm. misalnya kayak saya sendiri sih, saya tidak ada planning untuk eh, ke arah sana dulu ya gitu sampai investasi saya nilainya tuh mencapai nominal tertentu, returnnya juga sudah bagus gitu kan. Nah, itu saya baru nih bisa
fokus untuk hal-hal yang lain gitu. Oke, oke. Kuncinya sih itu. Saving rate juga perlu penting. Saving rate menurut saya minimal tuh harus 50%. Kalau misalnya udah hemat banget gitu kan sampai nggak bisa 50% juga, ya harus cari cara income tambahan gitu kan sampai dengan bisa angka 50% itu. Ya mungkin kalau orang menikah mungkin nggak bisa, yang udah punya anak gitu ya, yang udah biaya orang tuanya mungkin nggak bisa 50% ya. Tapi kalau menurut saya tidak ada tanggungan tuh 50% tuh wajib ya. Wajib ya. Gitu. Oh iya, omong-omong tentang menikah nih. Bahkan temen aku udah ada yang mempersiapkan tabungan untuk menikah Oke. di umurnya yang ke-22, iya. Hmm. Tapi kan kita kan harus tabungan darurat, investasi, keperluan. Nah, menurut Kakak, kita as Gen Z ini udah perlu nggak sih? Udah harus menyiapkan tabungan nikah secara tersendiri nggak sih, Kak, kalau menurut Kakak? Gabungan tersendiri tuh maksudnya tuh pasangan tuh dua-duanya tuh gabung gitu. Ada Enggak, ininya. maksud aku Rekeningnya ya. yang cowoknya aja gitu. Oh, yang cowoknya. Misalnya mereka, dia harus nggak sih apa? Yang tabungan nikah ini barengin aja lah sama investasi, nanti keuntungannya sebagian buat nikah. Apa dia harus nyiapin tabungan sendiri nih, khusus untuk ini pokoknya buat nikah sama Ayang. Investasi itu kan maksudnya dalam arti nih tergantung ya akunnya ya. Misal contoh nih, ada loh orang nggak jadi nikah gara-gara investasinya itu uangnya itu dia taruhnya di saham. Ada dia mau nikah misalnya contoh mau DP tuh 6 bulan lagi, setahun lagi. Nah akhirnya tuh mereka tuh agak gagal nikah gitu kan. Kenapa? Karena uangnya ini kan dia nyangkut gitu kan. Oh iya. Akhirnya kan ngeliat kan kayak, waduh ini orang behavior nggak bagus nih. Oke, 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 oke. Iya ya. Berarti siapin tabungan sendiri aja ya Ya buat betul. nikah. Dan itu kalau misalnya emang uangnya, gajinya udah cukup ya untuk itu semua ya. Betul. Kakak ada kayak target gaji gitu nggak sih? Kapan seseorang emang dikatakan matang untuk menikah? Saya nggak ada target gaji, Mm-mm. tapi saya ada target cash flow yang harus didapetin, maksudnya atau net worth yang harus didapetin tuh pas umur sekian-sekian. Gitu. Umur berapa tuh Kak, kalau boleh tahu? Misalnya ya beda lah, misal contoh 3 tahun lagi itu nominalnya itu harus lebih dari misalnya 1,5 miliar misalnya. Oke, oke, oke. Nah, kan sebentar lagi tahun baru nih Kak. Nah, penting nggak sih strategi investasi untuk awal tahun ini? Eh, Kita bikin planning strategi investasi pas awal tahun. Menurut saya ya Mm-mm. namanya investasi itu mau tahun ini, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu planning itu harus sama. Planningnya harus sama. Harus sama gitu, mindset sama. Karena kalau misalnya selalu berubah-berubah, kita nggak bakal bisa membaca situasi ekonomi itu seperti apa gitu kan. Hari ini misalnya beras turun gitu kan. Apakah kita nggak makan beras hari ini gitu kan? Ataukah kita harus misalnya investnya yang ini gitu kan, A gitu kan. Kira-kira gitu sih. Oke, oke, oke. Wah, keren banget nih Kak Pran. Untuk topik kita hari ini itu cukup banyak nih ilmu yang kita dapetin teman-teman. Nah, makasih banyak nih Kak Pran. Kak Pran ada apa kata-kata untuk teman-teman Sitstalk ini? Kalau saya sih bilang ya, kalau bisa delay gratification, terus kalau misalnya investasi, jangan ada emosi. Terus terakhir adalah kalau bisa saving rate itu 50% atau lebih. Itu saja sih dari saya. Oke, makasih banyak Kak Pran. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Sampai kita ketemu lagi di Sitstalk selanjutnya. Dadah!